Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farhan Aulia Rahman dengan NIM 122330108 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Sini saya akan mempresentasikan tentang terkait salah satu syarat agar bisa mendapatkan SKS, yaitu PPK Ormawa Himagreen 2024. Yang dimana di sini kami membawakan judul yaitu Lamban Tani Muda, Program Pemberdayaan Generasi Muda dalam Mewujudkan Petani Muda Berinovasi Terintegrasi untuk Perwujudan Sustainable Agriculture di Desa Penyandingan. Nah, alasan kami memilih kenapa melakukan program PPK Ormawa ini di Desa Penyandingan dikarenakan kakao yang keluar dari Desa Penyandingan itu adalah sebanyak 1.965 ton dengan luas area tanaman perkebunan kakao yang tersebut di Kecamatan Margapunduh itu sekitar 1.671 hektar. Proses pengolahan komoditas kakao dilakukan secara tradisional serta minat dan antusias petani muda dalam menyelenggarakan proses pertanian komoditas kakao masih sangat kecil. Petani yang ada di Desa Penyandingan adalah orang tua dan lanjut usia. Pemuda desa masih minim minat untuk melanjutkan kegiatan pertanian. Biasanya, pemuda desa lebih berpikir untuk pergi keluar daerah mereka sendiri untuk mencari penghasilan. Harga yang tidak stabil juga dan hama yang sering menyerang tanaman kakao serta belum adanya pengolahan dari biji kakao tersebut terkadang bisa menjadi masalah sehingga dengan melakukan pemanfaatan itu kita bisa menambah nilai jual dari biji kakao itu tersebut. Nah, di sini pada proposalnya yang sudah kami susun, kami mau membawakan 6 program utama, di mana yang pertama itu adalah pembuatan permen kakao, yaitu penanganan pasca panennya. Jadi di sini kami akan melakukan semacam percobaan untuk bagaimana membuat permen dari kakao. Jadi biji kakao itu akan dimanfaatkan agar bisa menjadi permen. Untuk selanjutnya itu adalah peremajaan kakao pasca panennya. Nah, dikarenakan biasanya kan itu biasa ada jenis tanaman kakao kan yang berbeda-beda yang ditanam setiap daerahnya. Oleh karena itu dibutuhkanlah peremajaan tanaman kakao ini agar jenis tanaman yang susah, ibaratnya susah di tempat lain, bisa ditanam di daerah Desa Penyandingan ini sendiri. Makanya dibutuhkan adalah peremajaan kakao ini dengan cara stek batang kemarin, tidak salah. Yang ketiga yaitu penanganan atau pengendalian hamanya. Nah, dikarenakan hama yang banyak menyerang juga menjadi masalah di Desa Penyandingan ini, oleh karena itu kami menjunjung program yaitu penanganan dan pengendalian hama ini. Jadi untuk bagaimana pengendalian hama ini sendiri, kami mendemonstrasikan bagaimana cara mengendalikan hama tersebut dengan menggunakan baju pelindung diri, habis itu menggunakan pestisida yang bagus sehingga hama-hama yang itu tidak akan menyerang tanaman kakao tersebut. Selanjutnya yaitu ada pembuatan pupuk organik cair dan padat dari limbah kulit kakaonya. Kulit seperti yang kita tahu, kulit limbah dari kakao ini sendiri kan bisa dibilang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dikarenakan banyak dari mereka hanya berpikir kalau itu benar-benar bisa dianggap hanya limbah yang tidak terpakai. Sehingga di sini kami membawakan program pembuatan pupuk organik cair dan padat agar mereka bisa memanfaatkan kembali limbah kulit kakao yang sudah dibuang tadi, bisa dimanfaatkan kembali sehingga juga dapat menambah tingkat kesuburan dari tanaman kakao tersebut. Selanjutnya itu adalah kami di sini juga memberikan bibit kakao MCC 02 sebanyak 200 bibit kepada Desa Penyandingan sebagai bentuk langkah awal untuk pengembangan dari tanaman kakao tersebut. Selanjutnya itu adalah penanaman bibit kakao MCC 02. Nah, di sini setelah kami melakukan program-program utama itu, kami akan mengeluarkan luaran wajib yang dimana kami akan mengeluarkan modul pembelajaran yang dimana bisa membantu masyarakat Desa Penyandingan ataupun
masyarakat lainnya mengetahui bagaimana cara mengembangkan tanaman kakao tersebut dan memanfaatkannya yang bisa menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Selanjutnya itu adalah pengembangan soft skill PPK Ormawa Hima-Green. Di buku pengembangan ini kami akan mencantumkan semacam solusi atau cara-cara yang baik dalam mengembangkan atau menjaga tanaman kakao tersebut, serta memberikan cara-cara seperti program tadi, yaitu pembuatan permen dari kulit kakao, sehingga dari situ kita bisa mengetahui kalau masih banyak dari kakao tersebut yang masih bisa dimanfaatkan. Setelah luaran wajib, kami akan menambahkan yaitu luaran tambahan, yang dimana kami membuat poster kegiatan, yang dimana seluruh kegiatan yang sudah kami lakukan kami akan cantumkan pada poster tersebut. Selanjutnya itu adalah poster kegiatan dengan ukuran A1 dan A4. Di sini kami juga memberikan data-data yang dibutuhkan kepada masyarakat. Selanjutnya itu adalah publikasi video YouTube PPK Ormawa Hima-Green. Untuk publikasinya ini kami publikasikan di YouTube, yang dimana berisikan tentang bagaimana atau program apa saja yang sudah kami lakukan, serta apa saja yang sudah kami lakukan di sana, dan bagaimana masyarakat bisa menerima kami dengan baik ataupun mendapatkan ilmu dari kami ataupun sama-sama belajar lah. Selanjutnya itu adalah publikasi media sosial Instagram. Nah, di Instagram kami akan terus update, kami selalu update terkait proja apa saja yang sudah kami lakukan. Setelah itu apa saja yang sudah kami lakukan pada hari itu juga kami akan selalu mempublikasinya di media sosial Instagram. Nah, selanjutnya itu adalah tingkat pencapaian atau tingkat persentase kesuksesan dari program tersebut. Di sini kami menilai, saya sendiri menilai dari partisipasi masyarakat desa Penyaningan ini cukup tinggi, yaitu sebesar 50-95%, karena masyarakat Penyaningan sangat senang dengan adanya sosialisasi ini. Mereka juga membantu mereka untuk memiliki alternatif lain dari pengolahan kakao itu sendiri dan bagaimana cara menjaga tanaman kakao itu sendiri. Selanjutnya adalah pembentukan Lamban Tani Muda Desa Penyaningan. Dengan pembentukan Lamban Tani Muda ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi petani-petani muda agar bisa mengembangkan kakao itu sendiri, baik itu berupa produk ataupun dijual. Selanjutnya adalah kesejahteraan masyarakat Penandingan. Nah, kesejahteraan dengan mengetahui bagaimana cara pengolahan dan cara mengembangkan tanaman kakao ini otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penyaningan ini. Nah, untuk pembentukan Lamban Tani dan kesejahteraan masyarakat itu saya memberikan persentase tercapainya 90%. Selanjutnya yaitu kemampuan kompetisi mahasiswa tim pelaksana. Nah, kalau di sini berarti yang dimaksudkan yaitu bagaimana tim pelaksana PPK Ormawa Hima-Green bisa melaksanakan seluruh program utamanya dan maupun program yang lainnya yang bisa membantu masyarakat Desa Penyaningan Kecamatan Margapunduh ini tersebut. Nah, untuk kemampuannya kompetensi mahasiswa tim pelaksana ini saya memberikan persentase 95%. Yang selanjutnya adalah kerjasama sebagai mitra. Nah, di sini mitra antara kami dengan Desa Penyaningan bisa memiliki persentase 90% tercapai karena dari antusiasme warganya dan juga bagaimana kami diterima dengan baik oleh mereka, dan mereka bisa menerima sosialisasi ataupun bertukar pikiran dengan kami. Oleh karena itu untuk kerjasama sebagai mitra ini 90%. Selanjutnya itu adalah kecakapan Lamban Tani Muda. Nah, di sini Lamban Tani Muda yang menjadi wadah bagi petani-petani muda ini memberikan pengembangan soft skill dan juga membantu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka terkait cara pengolahan tanaman kakao sendiri. Nah, terkait kecakapan Lamban Tani Muda ini saya beri 85%. Nah, tentu di sini saya juga memiliki job desk saya sendiri, di mana pada pelaksanaan kegiatan saya bertanggung jawab pada pembuatan proposal, yaitu di bagian rancangan anggaran biaya atau RAB dari setiap program utama yang akan kami jalankan. Di situ saya mengatur semuanya agar mencukupi dari kebutuhan dari kami
dan juga masyarakat desa Penyaningan. Serta tidak lupa saya juga ikut dalam survei lapangan untuk menilai bagaimana program utama kami bisa dijalankan dengan baik di desa tersebut. Dan pada saat pelaksanaan kegiatannya, saya membantu mengurus perlengkapan dan kebutuhan dari program kerja yang sudah dirancang sebelumnya dari awal sampai akhir. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan itu saya bertugas sebagai tim logistik, yang dimana saya memastikan segala perlengkapan atau kebutuhan dari tim PPK Ormahi Magelang itu bisa tercukupi. Selanjutnya dari evaluasi kegiatannya, yang pertama itu adalah pemanfaatan kakao sebagai bahan baku permen coklat telah menghasilkan produk olahan yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dengan pembuatan permen kakao yang bisa dibilang cukup mudah dan juga bahan-bahan yang mudah didapatkan, tentu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri dan menambah penghasilan dari masyarakatnya. Setelah itu, pembuatan pupuk organik dari limbah kulit kakao telah berhasil mengurangi sampah sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. Nah, itu benar sekali karena pada saat dengan pembuatan pupuk ini kita bisa memanfaatkan limbah yang terbuang kulit kakao tadi menjadi memberikan manfaat yang baik bagi tanaman sekitar. Selanjutnya itu adalah program peremajaan kakao telah berhasil dilaksanakan, namun untuk bisa memperoleh hasilnya membutuhkan waktu yang lama. Nah, dari peremajaan kakao sendiri ini berhasil, akan tetapi pada saat ingin mendapatkan tunas baru atau bagian baru dari batang jenis tanaman kakao tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan dilakukan proses peremajaan tersebut. Selanjutnya itu adalah program penanganan hama, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan cukup efektif untuk mengurangi kerusakan tanaman kakao. Nah, itu yang hasil ini berdasarkan dari program utama yaitu pengendalian hama tadi, di mana masyarakat menjadi lebih tahu tentang bagaimana cara menghindari hama atau kerusakan pada tanaman kakao mereka, sehingga hasil dari tanaman kakao yang dihasilkan itu bisa memberikan manfaat yang baik dan juga memberikan kualitas yang baik. Mungkin cuma itu dari saya. Sekian.